pertama adalah fenomena webinar. Pada fenomena webinar ini masuk ke kelompok teori retorika yang bisa menganalisis fenomena webinar. Kenapa teori retorika? Karena mengenai berbicara di depan umum dengan para penonton atau audiens. Dalam teori retorika ini masuk ke kelompok teori publik. Dalam kelompok teori publik ini masuk ke cakupan publik. Nah, dalam cakupan publik ini yang bertujuan untuk mengajak, menginformasikan, menghibur, dan atau persuasif. Dalam cakupan publik masuk ke tradisi retoris. Kenapa? Karena adanya seni berbicara praktis dan berbicara di depan umum. Yang selanjutnya, fenomena drama dalam menginap. Pada fenomena drama menginap ini masuk ke teori manajemen makna terkoordinasi yang bisa menganalisis fenomena drama dalam menginap. Kenapa teori manajemen makna terkoordinasi? Karena adanya penafsiran makna atau pesan dalam menginap dari verbal maupun non-verbal. Teori manajemen makna terkoordinasi ini masuk ke kelompok teori diri dan pesan. Dalam kelompok teori diri dan pesan ini masuk ke cakupan interpersonal. Dalam cakupan interpersonal ini masuk ke tradisi fenomenologi. Kenapa? Alasannya karena melihat sudut pandang dan penafsiran pesan atau makna. Yang selanjutnya adalah fenomena ekonomi di semua hubungan. Pada fenomena ekonomi di semua hubungan ini masuk ke teori pertukaran sosial yang bisa menganalisis fenomena ekonomi di semua hubungan. Kenapa teori pertukaran sosial? Karena mengenai kepuasan dalam hubungan antara kerugian dan keuntungan. Teori pertukaran sosial masuk ke kelompok teori pengembangan hubungan. Dari kelompok teori pengembangan hubungan ini masuk ke cakupan interpersonal. Dalam cakupan interpersonal masuk ke tradisi sosiopsikologi. Kenapa? Karena alasannya adanya sebab dan akibat dari sebuah hubungan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah fenomena gaya hidup remaja di sosial media khususnya Instagram. Dalam fenomena ini sudah termasuk gaya hidup remaja yang kebarat-baratan. Dalam fenomena ini ini masuk ke teori penggunaan dan gratifikasi yang bisa menganalisis fenomena gaya hidup remaja di sosial media khususnya Instagram. Kenapa? Kenapa teori penggunaan dan gratifikasi? Karena mengenai media yang menggunakan, memilih, dan mengontrol efek yang terbatas. Dalam teori penggunaan dan gratifikasi ini masuk ke kelompok teori media. Dalam kelompok teori media ini masuk ke cakupan massa. Dalam cakupan massa masuk ke tradisi sosio-kultural. Kenapa? Karena alasannya adanya sudut pandang budaya yang sudah berbeda. Yang selanjutnya adalah fenomena pekerja kantor dalam mengolah privasi. Nah, pada fenomena pekerja kantor dalam mengolah privasi ini masuk ke teori manajemen privasi. Nah, dalam ini bisa menganalisis fenomena pekerja kantor dalam mengolah privasi. Kenapa saya milih teori manajemen privasi? Karena adanya pengungkapan informasi pribadi. Dan teori manajemen privasi ini masuk ke kelompok teori pengembangan hubungan. Dalam kelompok teori pengembangan hubungan ini masuk ke cakupan interpersonal. Dalam cakupan interpersonal masuk ke tradisi semiotika. Kenapa? Karena alasannya karena perilaku pengungkapan membuat tanda, makna atau pesan dan tujuan. Yang selanjutnya adalah fenomena penyiar sebagai media pengaturan agenda. Pada fenomena penyiar sebagai media pengaturan agenda itu masuk pada teori pengaturan agenda. Ini bisa menganalisis fenomena penyiar sebagai media pengaturan agenda. Kenapa? Karena
Kenapa teori pengaturan agenda? Karena adanya media sebagai pengatur secara umum dan menciptakan sudut pandang baru saat disampaikan oleh penyiar. Teori pengaturan agenda ini masuk ke kelompok teori media. Kelompok teori media ini masuk ke cakupan massa. Dalam cakupan massa masuk ke tradisi sibernetika. Kenapa? Karena alasannya digunakan untuk pemrosesan informasi yang baru. Yang selanjutnya adalah fenomena kesetaraan perempuan. Dalam fenomena kesetaraan perempuan ini masuk pada teori sudut pandang feminis yang bisa menganalisis fenomena kesetaraan perempuan. Kenapa saya memilih teori sudut pandang feminis ini? Karena adanya sudut pandang yang memfokuskan pada ketidakhadiran masalah perempuan pada kalangan atas. Dalam teori sudut pandang feminis ini masuk ke kelompok teori budaya dan keragaman. Dalam kelompok teori budaya dan keragaman ini masuk ke cakupan budaya. Dalam cakupan budaya masuk ke tradisi kritis. Yang alasannya karena adanya noise dalam pemahaman budaya dan juga memberikan sudut pandang baru. Oke, terima kasih.